Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Selamat tahun baru untuk kita semua. Dan kita mengucap syukur di hari yang pertama di tahun yang baru, di tahun 2025 ini kita boleh bersama-sama datang, boleh beribadah. Kita juga boleh memuji, memuliakan nama Tuhan dan kita boleh mengawali hari kita dengan pemberitaan firman Tuhan. Saya juga menyapa untuk jemaat sekalian yang menyaksikan lewat secara live streaming dimanapun mereka berada. Mungkin yang saat ini sedang berlibur bersama keluarga. Selamat beribadah dan selamat mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama dikuatkan, diteguhkan melalui kebenaran firman-Nya. Dan tema firman Tuhan pada hari ini kita akan bersama-sama membahas satu pertanyaan, Bapak Ibu. Sudahkah kita berdampak? Tetapi sebelum itu saya mengajak kita semua untuk membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-11 sampai yang ke-17. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-17. Sebagai dasar dari firman Tuhan yang akan kita sampaikan. Kita akan membacakan secara bergantian. Saya membacakan ayat yang 11, Bapak Ibu membacakan ayat yang ke-12, begitu seterusnya sampai dengan ayat yang ke-17. 1 Petrus 2 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-17, demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ayat 13, tunduklah karena Allah pada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tapi hiduplah sebagai hamba. Ayat yang ke-17, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang boleh membaca, merenungkan, dan terutama melakukan firman itu di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, ayat ini menjadi dasar daripada tema kita sepanjang tahun 2025. Kalau di tahun 2024 yang lalu kita belajar bagaimana kita boleh berdampak, impact gitu ya. Tapi di tahun ini kita akan belajar bersama-sama, membahas secara bersama-sama bagaimana kita belajar untuk berdampak secara bersama, impact together gitu ya. Supaya dampak kita itu bisa lebih luas, lebih besar gitu ya. Kita harus bersama-sama gitu ya. Kita harus bergandengan tangan, saling mendukung, saling menolong satu dengan yang lain. Dan saya tidak akan membahas secara keseluruhan ayat ini, saya akan memfokuskan pada ayat yang 11 dan 12 saja. Karena ayat ini akan dibahas sepanjang tahun ini dan kita akan mulai di bagian awalnya terlebih dahulu. Tapi sebelum itu saya mau mulai dengan sebuah pertanyaan ya, sebuah survei gitu ya. Ini sebuah skala gitu ya. Silakan Bapak Ibu boleh tentukan skala dari 0 sampai 5 gitu ya. Kalau 0 itu berarti tidak memuaskan dan 5 itu berarti sangat memuaskan. Bagaimana kehidupan kita di tahun 2024 gitu ya. Dari skala 0 sampai 5 bagaimana kita mendefinisikan kehidupan kita. Apakah tidak memuaskan sama sekali 0 gitu ya. Atau sangat memuaskan gitu ya. Bagaimana gitu ya. Bapak Ibu yang mengikuti di live streaming juga bisa langsung mengetik di kolom komentar gitu ya. Saya 2, saya 0, saya 5 gitu ya. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang di sini? Mungkin bisa ancungkan tangan ya. Saya tidak menyediakan survei secara online gitu ya. Yang 0 ada? Enggak ada ya. Terlalu baik untuk dibilang buruk gitu ya. 1? 1 ada 1. 2? 3?
3, malu-malu ya. 3, lumayan. 4, ada lumayan. Kelihatan dari muka-mukanya ya, bahagia banget ya. Dari angkat. Kalau yang 5, bagaimana perjalanan kehidupan? Wah, ini lebih ceria lagi. Bagaimana kehidupan kita ceria? Mungkin ada berbagai alasan, tinggal kita nanti nanyakan setelah ini ya. Pertanyaan kedua, Bapak Ibu. Pertanyaan kedua adalah bagaimana gitu ya, dampak yang kita berikan, yang kita lakukan sepanjang 2024. Dari skala 0 sampai 5 gitu ya. Bagaimana dampak yang kita lakukan? Apakah ya kita nggak berdampak, kita merasa kita nggak berdampak sama sekali, atau kita sangat berdampak gitu. Nah, gimana nih? Sekarang kan tadi kita udah kondisi ya, sekarang tentang dampak kita. Saya mau survei dulu nih. Kalau 0, ada yang 0? Ada, masih ada 1. 1? Tidak ada. 2? 2 lumayan ya, ada beberapa. 3, tengah-tengah nih, wah tengah-tengah. 4 masih ada beberapa, tidak terlalu banyak seperti yang di 3. Kalau 5 ini enggak ada ya. Saya berharap justru 5 yang lebih banyak gitu ya. Karena kalau 5 yang lebih banyak, saya tinggal tutup khotbah saya dengan doa gitu ya. Karena sudah menjawab pertanyaan, benar gak sih? Karena kan khotbah kita, sudahkah kita berdampak gitu ya. Sudah gitu ya. Saya tinggal mendoakan Bapak Ibu supaya di tahun 2025 Bapak Ibu semakin dikuatkan untuk berdampak. Selesai gitu ya. Khotbah kita selesai karena sudah dilakukan ya. Tapi ternyata belum, kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, pertanyaan berikutnya, sekarang apa yang kita harapkan di tahun 2025 supaya lebih berdampak? Apa yang kita harapkan sih di tahun ini? Di hari yang pertama kita berharap apa? PPN 12%? Udah ya, udah diumumkan kemarin ya, tenang. PPN 12% hanya untuk barang super mewah gitu ya. Jadi buat Bapak Ibu yang punya private jet, kapal pesiar, itu kena 12%. Tapi untuk barang hari-hari disensor kayak gini ya. Ini gara-gara ngomongin pemerintah ini. Oke, kita ganti topik. Oke. Tentunya ada banyak hal yang Bapak Ibu harapkan sepanjang tahun 2025 ya, supaya kita lebih berdampak. Tapi percaya nggak sih, seringkali gitu ya, apa yang kita harapkan itu seringkali fokusnya kepada diri kita dulu. Seringkali kita yang lebih berdampak dulu, kita yang lebih diberkati dulu supaya kita bisa berdampak. Tetapi di dalam ayat yang akan kita bahas gitu ya, kita akan melihat bagaimana fokus kita kepada diri sendiri, kebutuhan diri, itu seringkali tidak berkaitan dengan dampak yang kita berikan. Kita seringkali fokus pada diri sendiri, supaya kita diberkati, supaya kita dapat kesehatan, supaya kita dipelihara Tuhan, supaya kita semua lancar-lancar, supaya kita menjadi berkat. Tetapi di dalam Alkitab, di dalam teks yang kita baca, bahwa sebenarnya dua hal tersebut gak berkaitan. Karena kita seringkali fokus kepada diri sendiri sehingga melupakan panggilan kita. Panggilan yang Tuhan berikan. Karena apa yang menjadi panggilan kita untuk berdampak itu bukan bergantung pada keadaan kita. Dampak yang kita berikan itu bukan bergantung kepada keadaan, tetapi terkait dengan identitas kita. Dampak yang kita lakukan itu bukan karena keadaan. Oh, kalau keadaannya baik, kita diberkatin, kita berkelimpahan gitu ya, penuh berkat, kita akan berdampak. Enggak loh, di dalam teks kita ini. Tetapi terkait dengan identitas. Dan itulah yang dibahas di dalam surat 1 Petrus. 1 Petrus 2, secara konteks, mari kita lihat. Secara konteks, surat 1 Petrus itu berbicara, ditujukan pertama kepada orang-orang Kristen yang ada di perantauan. Mereka ada di luar wilayah mereka, luar tanah perjanjian mereka. Mereka itu ada di sekitar
Asia Utara. Asia Utara mereka kalau kita bisa baca di pasal yang pertama itu ada di daerah sana, di daerah Pontus gitu ya. Ditujukan kepada mereka. Mereka itu merantau, keluar. Jadi setelah Tuhan Yesus itu naik ke surga, terus kemudian orang Kristen itu mulai semakin besar gitu ya. Orang-orang Kristen itu semakin terdesak untuk diusir keluar gitu ya. Karena pada tahun 70 Masehi itu ada pengusiran besar-besaran dari tentara Romawi untuk orang Kristen karena ada kekacauan. Jadi orang Kristen itu diusir keluar. Dan juga ada tekanan kepada orang-orang Kristen karena kepercayaan yang mereka hadapi. Sehingga mereka harus mengungsi, melakukan diaspora, keluar. Dan hidup di perantauan itu nggak mudah. Bapak Ibu yang mungkin pernah kerja di luar negeri, mungkin sekolah atau studi di luar negeri, hidup sebagai warga asing gitu ya, resident alien gitu ya. Kalau di dalam teks ini, perantauan pendatang itu nggak mudah. Sebagai minoritas apalagi, ada banyak tekanan, ada banyak diskriminasi, ada mungkin penyiksaan yang mereka alami. Dan itulah yang dihadapi oleh orang-orang Kristen yang dituju pertama-tama oleh surat 1 Petrus. Namun sebelum masuk ke perintah yang kita baca di ayat 11 sampai dengan 17 itu, Rasul Petrus itu justru mengingatkan, bukannya memulihkan keadaan mereka, tetapi mengingatkan akan identitas mereka. Sebelum dia masuk ke perintah di teks yang kita baca. Teks yang kita baca itu kan penuh dengan kalimat perintah. Dia itu mengingatkan akan identitas. Identitas mereka. Mereka itu siapa? Mereka itu bagaimana Tuhan telah menyelamatkan mereka dan menebus mereka di dalam anugerahnya. Satu ayat yang sangat terkenal Bapak Ibu. Yang seringkali saya dengar disampaikan oleh Losemeling ketika dia melakukan pelayanan pastoral. Menasehati orang, mendidik orang ketika mungkin dia itu sedang putus asa atau sedang di dalam pergumulan kehidupannya. Dia itu selalu mengingatkan dengan ayat ini. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 18. Yuk kita baca bersama-sama. Ayat ini sangat mengingatkan. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 18. Kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana. Bukan dengan emas perak. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan bercacat. Di sini saya berikan penekanan, kamu telah ditebus dari hidupmu yang sia-sia. Dengan darah yang mahal, dengan darah Kristus. Rasul Paulus mengingatkan identitas. Di awal, di pasal 1 itu dia mengingatkan, siapa kamu? Karena kenapa? Karena identitas itu mempengaruhi apa yang kita lakukan. Identitas mempengaruhi tindakan yang kita lakukan. Kesadaran kita akan identitas kita mempengaruhi akan tindakan yang kita lakukan. Saya seringkali menggunakan contoh dari film ini Bapak Ibu. Ada yang pernah nonton film ini? Film yang cukup populer, film remaja ya. Film remaja tahun 2021 gitu ya. Ini populer diterbitkan tahun 2021 ya. Saya remaja sekitar 2021 ya. Jadi kelihatan ya usianya berapa ya. Jadi film ini bercerita tentang seorang perempuan, seorang teenager, seorang remaja biasa-biasa bernama Mia Thermopolis. Dia itu ya menjalani kehidupan seperti remaja pada umumnya, remaja perempuan hidup di Amerika bersama dengan seorang ibu yang single parents gitu ya, yang seorang diri, yang menjalani kehidupan seperti biasa, bersekolah, beraktivitas dan segala macam. Dan suatu ketika dia didatangi oleh seorang nenek-nenek gitu ya, seorang yang kelihatannya sangat mewah gitu ya, datang dengan mobil limousine yang panjang gitu ya, menghampiri dia dan mengatakan bahwa kamu itu ternyata punya garis keturunan raja, royal blood gitu ya. Jadi ternyata secara garis keturunan dia itu merupakan keturunan satu kerajaan di Eropa. Kerajaan fiktif ya, ini negaranya fiktif bernama Genovia. Jadi dia itu mau
ditarik kembali ke kerajaan dan kemudian dididik, dipersiapkan menjadi calon permaisuri, calon ratu. Jadi dari kehidupan yang biasa-biasa, terus kemudian dia tahu ternyata dia adalah keturunan raja, terus kemudian dia diangkat dan dipersiapkan. Perubahan yang sangat drastis gitu ya. Orang yang tiba-tiba kaya aja bisa kadang lupa diri kan. Ini tiba-tiba jadi keluarga kerajaan, ada banyak penyesuaian-penyesuaian. Dan di dalam konflik utama, salah satu konflik utama di dalam film itu, dia suatu ketika menerima undangan dari teman-teman laki-laki. Dan teman-teman laki-laki di kehidupan lamanya, di kehidupan dia di Amerika dulu. Dia akhirnya menerima undangan untuk menghadiri sebuah pesta di pantai. Dia kemudian berpesta di sana dan kemudian dia berciuman dengan laki-laki tersebut. Terus karena dia itu udah posisinya keluarga kerajaan, paparazzi, wartawan semua ya viral semua beritanya. Wah, keluarga kerajaan ternyata memiliki hubungan dengan orang rakyat biasa. Wah, jadi beritanya naik. Satu hal yang kelihatannya biasa menjadi luar biasa karena identitas. Identitasnya berbeda. Benar gak sih? Karena dia adalah keluarga kerajaan, dia harus mematuhi, menjalani, melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan protokol keluarga kerajaan. Dan ketika mereka melanggar, hal itu menjadi satu pelanggaran. Karena identitas akan mempengaruhi tindakan yang kita lakukan. Identitas sangat mempengaruhi, bukan karena keadaan. Identitas kita mempengaruhi apa yang kita lakukan. Sesuatu yang kita mungkin anggap biasa, orang lain juga lakukan kok. Karena identitas kita sebagai orang Kristen, itu bisa menjadi sesuatu hal yang problem besar. Sesuatu yang mungkin di kehidupan lama kita, oh biasa kok. Gitu. Akan menjadi sebuah problem yang besar. Ketika kita tahu, menyadari bahwa kita itu orang Kristen. Anak-anak yang sudah ditebus. Oh dulu saya clubbing kok gak apa-apa gitu. Ketika kamu menyadari, semakin menyadari, kamu semakin memikirkan, perlu gak sih gitu, boleh gak sih, menjadi batu sandungan gak sih, menjadi berkat gak sih, itu kan. Pergumulan kita soal ini, identitas mempengaruhi tindakan. Dan itulah yang ditekankan di dalam surat 1 Petrus ini yang kita baca. Dari identitas itu baru masuk kepada tindakan. Rasul Petrus itu tidak langsung kepada kamu harus ini, kamu harus ini, kamu harus ini. Dia mengingatkan dulu siapa kamu, siapa kita. Penting bagi kita untuk menyadari siapa kita. Siapa kita. Hal yang sering kali saya tekankan ketika saya menyampaikan di remaja, di pemuda adalah soal identitas. Karena capek gitu ya, capek kalau kita boleh ini enggak, boleh itu enggak, boleh ini enggak, boleh yang gitu enggak. Saya tanya, tujuannya apa? Apa itu memuliakan Tuhan? Kamu itu siapa? Gitu. Jelaskan tentang, karena di masa-masa mereka itu adalah masa-masa mereka mencari identitas mereka. Saya ini siapa? Tato boleh enggak gitu. Kalau minum alkohol boleh enggak gitu. Kalau pergi clubbing boleh enggak gitu. Kalau pergi berdua dengan teman perempuan gimana gitu. Kembali lagi, saya ingatkan bukan menjawab boleh tidak bolehnya dulu, tapi mengingatkan tentang identitas, tujuan. Kenapa mereka ada dan siapa mereka. Itu yang lebih penting untuk dijawab. Dan itu yang lebih penting untuk kita jelaskan sebagai orang tua juga. Tentang siapa mereka. Karena identitas mempengaruhi tindakan. Baru setelah itu kita masuk kepada tindakan apa yang harus dilakukan sebagai seorang Kristen yang sudah ditebus oleh darah Kristus yang mahal. Itulah yang harus dilakukan dan itu yang disampaikan oleh Rasul Petrus di dalam ayat yang kita baca. Saya tadi mengatakan bahwa kita kan berfokus pada 2 ayat di ayat 11 dan 12. Ada 2 hal yang disampaikan oleh Rasul Petrus sebagai seorang Kristen yang menyadari identitasmu. Ada 2 hal yang mau disampaikan dia. Yang pertama Bapak Ibu. Yang pertama adalah menjauhi diri dari keinginan daging. Di situ dikatakan, kita bacakan ya di ayat 11 sekali lagi.
Mari kita bacakan di ayat 11, 1 Petrus 2 ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ada dua hal yang menjadi penekanan saya, menjauhkan diri dan keinginan-keinginan daging. Keinginan-keinginan daging ini berkaitan dengan tantangan dari dalam. Ketika kita menjadi manusia baru, identitas yang baru sebagai anak Tuhan yang sudah ditebus, pergulatan kita dengan kedagingan kita itu masih ada. Gitu ya. Kita nggak tiba-tiba dibaptis jadi orang Kristen langsung ada lingkaran di kepalanya gitu ya, nggak langsung seperti itu gitu, langsung kudus gitu ya, jalan bersinar-sinar gitu ya, enggak gitu. Masih ada tarik menarik antara manusia lama kita dan juga diri kita yang baru. Apa yang seharusnya, keinginan daging kita itu masih terus. Karena kita masih menghidupi, masih tinggal di dalam kedagingan. Tetapi di bagian awal, Rasul Petrus mengatakan bahwa kamu menjauhkan diri. Nah, kata yang digunakan menjauhkan diri ini menarik. Menjauhkan diri yang seperti kita pahami, memisahkan diri, menjauhkan, memisahkan dari sebelumnya. Tetapi kata ini di dalam beberapa terjemahan lain, itu juga diterjemahkan dengan kata lunas dibayar. Dibayar penuh. Menarik ya, kata yang dipilih oleh Rasul Petrus ini, itu sengaja kata yang memiliki dua makna gitu ya. Yang satu itu dibayar penuh, yang satu itu memisahkan diri. Kalau kita lihat di beberapa terjemahan lain, itu ada beberapa dalam konteks lain itu diterjemahkan dibayar penuh, dibayar lunas. Mengingatkan kita tadi ayat yang tadi kita baca. Hidupmu sudah lunas dibayar dari kehidupanmu yang sia-sia oleh darah Kristus. Satu kata itu memberikan satu pesan dan juga mengingatkan kita akan identitas kita. Ini sebuah hal yang sangat menarik loh Bapak Ibu. Bahwa ketika kita menyadari identitas kita sebagai orang Kristen, kita harus punya kesadaran di satu sisi bahwa kita ini orang yang sudah ditebus. Orang yang sudah mengalami anugerah Tuhan. Dan di sisi lain ada satu usaha untuk kita berjalan menjauh. Karena makna dari kata bertobat itu kan begitu toh. Bertobat itu bukan hanya berbalik dari jalan yang sebelumnya, tetapi berjalan. Kalau kita cuma berbalik aja, ya udah kita tetap di sini. Tapi harus ada proses berjalan. Semakin serupa Kristus, semakin serupa Kristus. Menjauh. Apakah ada tantangan? Ya, pasti. Apakah ada tekanan? Ya, tarik-menarik pasti ada. Karena orang Kristen semakin hari itu seharusnya kehidupannya itu baik dalam hal karakter hidup. Semakin baik. Ketika kita menyadari identitas kita, seharusnya kehidupan kita itu semakin baik dari hari ke hari dalam hal karakter hidup. Ini berbicara tentang karakter. Saya yang dulunya pemarah gitu, semakin baik. Tidak pemarah. Saya bukan bicara tentang kesempurnaan. Tetapi berbicara tentang proses. Proses semakin lebih baik. Kalau kita semakin hari tidak semakin lebih baik, yang perlu kita pertanyakan, kita benar-benar sadar gak sih anugerah Tuhan itu telah menebus hidup kita? Atau ya waktu kita dibaptis ya karena disuruh aja gitu loh. Karena disuruh orang tua supaya udah mau sekolah nih, bentar lagi mau keluar negeri gitu ya, cepetan dibaptis gitu. Atau mungkin ya karena didesak sama lose-losenya gitu ya, ayo udah 17, ayo dibaptis. Gak ada kesadaran penuh bahwa kita ini benar-benar sudah dibeli, ditebus dengan darah yang mahal. Semakin hari kita berjalan, memang pasti ada jatuh bangun. Tetapi progresnya itu jelas gitu, kita semakin ke depan. Semakin serupa Kristus. Dan itulah yang
harus kita tuju. Karakter kita, pengendalian diri kita, emosi kita. Kita gak bisa bilang, oh ya saya gini, dari dulu ya saya begini. Enggak, gak bisa. Karena di dalam Kristus kamu itu diberikan Roh Kudus yang memampukan kamu untuk hidup serupa dengan Kristus. Kamu itu sudah dimampukan. Makanya kita gak bisa, dari dulu saya begini, ya harus terima dong apa adanya. Gak bisa. Ketika kamu di dalam Kristus itu, Roh Kudus yang bekerja di dalam kamulah yang memampukan, bukan karena semangat kita, bukan karena usaha kita, Roh Kudus. Berarti kalau kamu tidak mau berubah, berarti kamu meragukan kuasa dari Roh Kudus. Benar gak sih? Arah perubahan kita, karakter hidup kita semakin lebih baik, semakin kita diajak untuk semakin menjauhkan. Semakin berbeda, semakin berbeda. Semakin hari kita semakin berbeda. Semakin menjauh dari kehidupan lama kita. Dan pesan kedua yang disampaikan oleh Rasul Petrus, dia mengatakan bukan hanya soal dirimu, tantangan dari dalam, tetapi juga cara hidup yang baik. Ini soal keluar. Tadi kan tantangan di dalam, pergulatannya di dalam, karakter, pengendalian diri. Sekarang bagaimana dampaknya keluar, cara hidup yang baik. Di ayat 12 dikatakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatan yang baik. Milikilah cara hidup yang baik. Ada satu kata menarik dari bagian ini di dalam buku tafsiran yang coba saya baca, bahwa kata ini itu bukan hanya sekedar memiliki cara hidup, tetapi pemahamannya lebih ke arah begini. Miliki cara hidup yang baik itu kita harus lihat di dalam terang 1 Petrus 1 ayat 17. Coba kita lihat ya. Kita baca 1 Petrus 1 ayat 17. Karena sangat berkaitan sekali. 1 Petrus 1 ayat 17, kita bacakan bersama-sama ya. Bapak Ibu buka juga di dalam 1 Petrus 1 ayat 17. Kita bacakan, sudah menemukan semua? 1 Petrus 1 ayat 17, 2, 3. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Hidup dalam ketakutan selama kamu hidup di dunia ini. Milikilah cara hidup yang baik ini, penafsir yang saya baca itu mengatakan bahwa kita harus lihat dari kacamata ayat 17 itu. Bahwa hidup kita itu dipantau terus, dilihat terus oleh Allah dan juga oleh orang-orang sekitar kita. Kita ini menjadi sorotan. Bapak Ibu pasti tahu dengan alat ini. Coba perlihatkan gambar berikutnya. Ya, biasanya muncul di Surabaya, makanya ilustrasi ini saya gunakan ketika menyampaikan di Surabaya. Kalau di kota-kota lain belum tentu ada ya. Ya, kamera CCTV buat e-tilang. Ada yang pernah kena e-tilang? Gak usah angkat tangan ya, cukup saya aja. Gak apa-apa, saya udah 3 kali Bapak Ibu kena. Semenjak pindah ke Surabaya gitu ya, saya udah 3 kali kena gitu ya. Pertama kali kena, karena pertama kali saya kaget gitu ya, ditelepon dari kantor gereja. Karena mobil yang saya bawa itu kan adalah mobil gereja. Jadi surat menyurat adalah ke kantor gereja. Loh William habis kemana? Hah? Kemana ya? Di daerah ini gitu. Ini ada dapat surat dari polisi gitu. Apa ya gitu ya. Terus begitu saya buka, ada linknya dan segala macam, ada fotonya gitu. Saya kayaknya nggak pergi tanggal segini, tapi begitu lihat fotonya jelas saya melanggar gitu ya. Jelas sekali sebelum, waktu kejadian dan setelah gitu ya. Saya melanggar marka jalan gitu ya. Jadi mestinya itu lurus, jadi saya belok gitu ya. Di markanya itu seharusnya saya lurus gitu ya. Di markanya itu karena garis lurus, tapi saya belok ke kanan gitu ya. Jadi kena lah gitu ya. 3 kali saya kena gitu ya, di beberapa tempat gitu ya. Jadi
mesti hati-hati, semakin membuat saya lebih berhati-hati gitu ya. Terutama tempat-tempat tertentu, lampu kuning, wah ini hati-hati nih, jangan dibablasin gitu ya. Tetapi Bapak Ibu, ilustrasi ayat sebelumnya itu mirip dengan hal ini. Ketika kita tahu gitu ya bahwa seluruh kehidupan kita itu dipantau, cara berkendara kita itu dipantau gitu ya. Kita itu lebih berhati-hati gitu. Lebih berhati-hati di setiap titik gitu ya. Oh, lewat garis dikit aja ketahuan. Lewat garis dikit aja ketahuan. Terus misalnya melanggar, kuning ini kuning. Tapi begitu di tengah-tengah udah merah, kena juga gitu. Kita lebih berhati-hati. Kita lebih mawas diri. Begitu juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu. Yang melihat kehidupan kita itu bukan hanya Allah yang mengawasi kita. Tetapi orang-orang non-Kristen yang melihat kita juga, melihat kesaksian hidup kita. Orang-orang itu memantau kita. Apa sih, gimana sih cara hidupnya orang Kristen itu? Gimana sih cara orang Kristen itu dagang? Gimana sih cara orang Kristen itu ketika dia jadi pengajar, menjadi konsultan gitu ya, bekerja di satu tempat, gimana sih? Apa bedanya sih? Kalau kehidupan kita nggak ada bedanya gitu ya. Bagaimana kita mau menyampaikan Injil melalui kehidupan kita? Kalau kehidupan kita itu sama aja, bagaimana kita punya kekuatan itu ya untuk memberikan dampak? Orang Kristen itu harus memiliki cara hidup yang baik di setiap aspek kehidupan yang dijalani. Di setiap aspek kehidupan, di semuanya. Di semuanya. Makanya di dalam beberapa pembahasan khotbah kita di tahun lalu kita membahas bagaimana cara kehidupan orang Kristen, cara pandangnya soal uang, soal pekerjaan, soal istirahat, yang belum soal belanja mungkin. Karena itu akan sangat berpengaruh. Oh, jangan ngelihat luar, ngelihat hati, yang penting hati. Enggak bisa. Bapak Ibu, don't judge a book by its cover, nggak bisa. Orang luar itu judge a book by its cover gitu. Orang itu ngelihat itu dari covernya dulu. Kalau kita beli buku lah, buku bagus apa enggak gitu. Itu dimulai dari covernya dulu, bener gak sih? Kalau covernya dia niat buatnya, pasti isinya itu juga niat gitu loh. Kalau dia cover aja nggak niat, asal-asalan, fontnya nggak jelas, gitu, print-printannya jelek, gitu. Nah, ini buku apa ini? Melihat Tuhan. Benar Allah melihat hati, gitu ya. Tetapi tindakan luar itu juga penting. Tindakan luar itu setiap aspek kehidupan di dalam semua aspek kehidupan kita, di dalam pekerjaan. Kalau Bapak Ibu bekerja, apalagi di lingkungan yang non-Kristennya banyak, ini kesempatan bagi kita. Value hidup kita itu harus beda. Harus memiliki satu nilai yang lebih. Kalau gitu buat apa jadi Kristen? Gitu loh. Sama aja dong. Benar gak sih? Kalau kita gak ada bedanya loh. Kalau kita gak ada bedanya dengan orang-orang penganut agama lain, buat apa? Buat apa capek-capek gitu? Seharusnya kehidupan kita lebih baik. Sama atau bahkan lebih baik dari nilai-nilai umum yang dunia pahami. Ada satu buku menarik Bapak Ibu. Buku ini ditulis dan saya rasa ini bukan buku Kristen. Ini buku self-improvement gitu ya. Dan lebih ke arah bisnis gitu ya. Bagaimana seorang pebisnis itu harus punya cara pandang yang baik untuk bisnisnya bisa bertahan di dalam dunia bisnis. Tetapi dia memberikan satu cara pandang yang menarik gitu ya. Karena banyak orang bekerja itu dengan mindset atau pola pikir deadline, finite gitu ya, deadline. Dia tidak bekerja dengan cara berpikir yang infinite gitu ya. Orang yang bekerja dengan hanya untuk deadline ketika disuruh, tolong kerjakan ini gitu. Ya dia cuma kerjakan, selesaikan, sudah. Tetapi orang yang bekerja dengan infinite mindset menurut buku ini, dia akan bekerja menyelesaikan dan memikirkan bagaimana supaya
bisa tercipta sistem yang lebih baik. Supaya kondisi ini itu bisa lebih dipermudah, lebih efisien. Bukan hanya selesai, bukan hanya kerja. Nah seringkali kita di dalam bekerja itu, ya wis dikasih kerjaan ini, ya wis tak selesai. Ya wis dikasih kerjaan ini, ya disuruhnya cuma itu gitu kan. Benar gak sih? Bapak Ibu yang memimpin perusahaan, yang memimpin punya banyak karyawan, mungkin seringkali menemui model-model karyawan yang seperti itu. Dikasih tugas ini A, ya A gitu. Ya wis, itu tok gitu. Orang gak dikasih tahu yang lain gitu. Tetapi dari buku yang non-Kristen aja gitu, punya nilai mengajarkan untuk kamu bisa bertahan, untuk kamu itu mesti cara pandangmu itu lebih luas. Kamu itu bukan hanya selesain tugasmu, tapi untuk menciptakan sesuatu dunia yang lebih baik, sistem yang lebih baik. Kalau misalnya cari dengan cara ini berhasil tapi kurang efisien, pikirkan cara yang lebih efisien. Pikirkan cara yang supaya lebih efektif, yang tidak memakan waktu lebih banyak, bisa lebih efisien dalam hal dana, ya pikirkan dan lakukan itu. Bukan hanya selesai toh. Ini buku umum loh Bapak Ibu. Kalau kita tidak punya nilai yang lebih baik dari buku yang diajarkan orang-orang umum, percuma kita jadi orang Kristen. Nilai lebih apa yang bisa kita berikan di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kehidupan yang kita jalani, dalam pelayanan pun. Kita diajarkan untuk memiliki cara hidup yang baik. Dan kita diajak untuk kita berdampak. Apapun situasinya, apapun kondisinya. Hari ini kita belajar bagaimana untuk kita bisa berdampak, kita harus menyadari tergantung identitas kita. Berdampak itu dimulai dari kita mengatur diri sendiri. Kita menjauhkan diri dari hal-hal yang sifatnya kedagingan. Kehidupan lama kita, manusia lama kita. Dan juga kita memiliki cara hidup yang baik di semua aspek kehidupan kita. Karena kita tahu semua mata itu menuju, melihat orang Kristen itu gimana sih. Orang yang sudah ditebus itu gimana sih. Oh sama aja, orangnya telatan juga gitu. Oh sama aja, orangnya perhitungan juga gitu. Katanya diajarin di Alkitab, jika kamu disuruh berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Gitu. Mana gitu. Nilai-nilai lebih apa yang bisa kita beri? Kita diajak untuk berdampak, apapun situasinya. Berdampak artinya menghidupi identitas kita. Jangan menunggu situasi mendaik, baru kita bawa berdampak. Saya akan tutup khotbah ini dengan sebuah ilustrasi dari gereja kita sendiri Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu sepanjang 2024 selalu pengumuman kalau udah laporan keuangan, Ibu Gembala udah naik, mengumumkan laporan keuangan selalu menyatakan bahwa gereja kita ini defisit ya. Itu ada Ibu Bendaharanya di sini, mau cek laporan keuangannya silakan sepanjang tahun ini. Defisit gitu ya. Hemat gitu ya. Efisiensi dan segala macam gitu ya. Kalau kita nunggu situasi membaik baru kita boleh berdampak. Tahun ini gak bakal jadi apa-apa Bapak Ibu. Tahun ini kita gak bakal ngapa-ngapain. Ya kita cuma berdoa supaya kita gak defisit aja gitu. Baru kita bisa berdampak. Tetapi lihat hari ini ada di posting ya di YouTube, Bapak Ibu bisa lihat recap 2024. Silakan akses di link di bawah ini ya nanti. Itu foto-foto kegiatan kita sepanjang setahun, apa yang sudah kita lakukan, apa yang kita kerjakan gitu ya. Bapak itu bisa lihat dan kita bisa merenungkan bersama bahwa ada banyak hal besar yang kita lakukan gitu ya. Gereja kita defisit, tapi kita bisa punya gedung baru. Belum peresmian ya, mohon bersabar ya. Gunting sama pitanya lagi dicari mungkin. Lagi diselesaikan proses ininya, proses serah terimanya gitu ya. Kita ada gedung baru loh. Bilangnya defisit gitu kan, aneh.
Itu gedung barunya, tampak depan. Itu beberapa foto pembangunan yang saya foto dari kamar saya. Kebetulan seberang-seberangan. Jadi ada mulai dari kosong sampai berdiri itu saya ada fotonya. Jadi seberang-seberangan. Itu dalamnya gedung yang baru. Mungkin Bapak Ibu belum pernah berkunjung karena belum diresmikan ya. Ada gedung yang baru. Dan kita berdoa melalui gedung yang baru ini Tuhan boleh tambahkan lebih banyak jiwa gitu ya. Ini persiapan. Kita nggak tahu ke depannya seperti apa gitu ya. Ada lebih banyak jiwa yang kita bisa layani gitu ya. Terus di dalam tahun yang katanya defisit ini kita bisa melakukan banyak hal. Kita bisa mengumpulkan beras, Bapak Ibu bisa tergerak untuk mengumpulkan beras dan kita bisa membagikan ke banyak orang. Kita bisa membagikan, melakukan kegiatan minggu kasih gitu ya. Bisa membagikan ke banyak orang. Kita mulai hampir 7 kali sebulan sekali. 7 kali. Rata-rata itu 100 sampai 140-an kita bagi kepada anak-anak dan juga kepada orang dewasa. Baik makanan maupun beras. Ada souvenir juga. Bilangnya defisit gitu ya. Oh itu kan digerakkan sama, iya. Tetapi ada hal lain juga. Kita itu juga membantu pembangunan gereja yang ada di Lumajang. Kabupaten Tempeh. Di Lumajang. Gerejanya itu saya cari fotonya waktu masih sebelum dibangun gak ketemu. Itu atap bangunannya rendah, sudah mau rubuh dan tidak terpakai. Jadi itu gereja milik yang berada di tanah angkatan udara, milik oikumene, gereja antar denominasi. Dan mereka itu tidak bisa pakai karena sudah lama tidak layak gitu kan. Kemudian mereka pakai di gedung sebelahnya. Dan akhirnya proses renovasi bekerja sama juga dengan GKT Lumajang sebagai panitia lokal. Dan kemudian dibangun. Hasilnya seperti itu. Bangunannya bisa digunakan, diresmikan. Dan satu hal yang menarik ketika Pendeta Meling cerita gitu ya, kepada rekan-rekan di GKT Lumajang juga. Sebenarnya kalau dilihat-lihat ini ya, gereja kita ini gila ya. Bahwa di dalam kondisi defisit tapi bisa melakukan hal buat orang lain. Orang kan sering kali ngomong kan, udah pikirin yang dalam dulu, yang dalam aja belum keurus, nanti kalau dalam udah keurus, baru mikirin yang keluar. Gak akan selesai itu, di dalam itu gak bakal selesai. Selama masih ada orang, selama masih ada relasi gitu, manusia masih bertemu satu dengan yang lain, itu kan selalu ada konflik dan kan selalu ada permasalahan, gak bakal selesai. Itu kita seperti membenturkan dua hal yang sebenarnya gak perlu dibenturkan. Ya urusin yang dalam juga berdampak keluar. Seperti firman Tuhan tadi. Kita ngurus yang dalam, kedagingan kita. Tetapi juga miliki cara hidup yang baik. Kita berdampak keluar. Gereja ini berdampak bagi orang-orang sekitar. Dan juga bagi yang luas. Kalau kita nunggu sampai surplus. Saya gak tahu kapan gereja kita ini surplusnya. Dan mungkin gereja kita gak dipanggil untuk surplus, ya cuma sarana doang, numpang lewat doang. Saya gak tahu gitu loh. Apakah Tuhan memang memanggilnya seperti itu? Gak tahu. Ya untuk jadi saluran berkat aja, cuma numpang lewat aja. Kita gak tahu. Tapi kita bisa berdampak, apapun situasinya. Dan mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semua di hari yang pertama ini, kita boleh menyadari diri kita bahwa ini panggilan. Ini panggilan Tuhan menghidupi identitas kita sebagai orang-orang yang telah ditebus. Mari kita berdampak dimanapun kita berada. Sebagai ibu rumah tangga, sebagai pekerja, sebagai profesional, pengajar, hamba Tuhan sekalipun. Kita diajak untuk berdampak dimanapun kita berada. Di pasar, di pekerjaan, di supermarket, ketika belanja online, ketika sendiri pun kita harus berdampak. Ketika bertemu banyak orang yang non-Kristen maupun yang Kristen. Kita belajar untuk berdampak. Miliki cara hidup yang baik. Menjauhi diri dari kedagingan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan perjalanan kami di tahun 2025. Ada banyak hal yang kami takutkan Tuhan. Ada banyak hal yang kami khawatirkan. Kenaikan harga barang pokok, perubahan situasi ekonomi dan politik. Ada banyak hal yang tidak terduga yang mungkin akan terjadi di dalam kehidupan kami.
Tetapi Tuhan tolong agar kami tidak berhenti untuk berdampak. Tidak berhenti untuk menyatakan kasih Tuhan melalui kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk memiliki cara hidup yang baik di tengah dunia yang tidak mengenal Engkau. Ajar kami untuk kami boleh menjauhkan diri dari kedagingan. Supaya karakter hidup kami, diri kami semakin diperbarui, semakin serupa Kristus hari demi hari. Kami menyerahkan seluruh jemaat-jemaat-Mu di GKT Nazaret ini, di dalam seluruh pergumulannya, Tuhan yang boleh memberkati dan menyertai. Sertai mereka di dalam setiap apa yang mereka lakukan, usaha pekerjaan, setiap perilaku tindakan yang mereka lakukan bersama dengan keluarga, bersama dengan teman-teman, bersama dengan rekan kerja. Kiranya mereka boleh menjadi kesaksian, saksi yang hidup bagi Injil Kristus terus diberitakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.